Baik Bapak Ibu, apakah sudah siap untuk kegiatan hari ini? Siap. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah hadir untuk menghadiri undangan dari teman kita yang sekarang lagi melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu Bu Soraya Adi Rahmawani. Dalam bentuk kegiatan ini adalah kegiatannya adalah diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dengan tema budaya positif. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan saya di sini sebagai MC dan nanti sekaligus Anda sebagai moderator untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan diseminasi pada hari ini. Untuk yang pertama, itu kegiatan kita adalah pembukaan. Kemudian yang kedua, sambutan. Yang ketiga, acara inti, yaitu nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Soraya Adi Rahmawani, berkaitan dengan budaya positif. Baik, untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, marilah kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan diwakilkan oleh Ibu Mika Haryati. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada narasumber Ibu Soraya sebagai CGP Angkatan 10 yang sedang berpendidikan ya, pendidikan CGP Angkatan 10 yang hari ini diberikan kesempatan untuk diseminasi untuk penerapan pemahaman budaya positif. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu hadir di forum ini. Mudah-mudahan kita yang ada di sini bisa mengambil pelajaran dan ikut belajar serta akan menjadi seorang pendidik yang nanti bisa membiasakan atau membudayakan budaya positif sehingga terbentuklah iklim yang satu, iklim bekerja dengan baik, mengajar dengan baik, siswa nyaman, dan kita bisa menghasilkan siswa yang berkarakter tentunya. Mudah-mudahan kesempatan ini Ibu Soraya bisa menyampaikan dan kami bisa menerima pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah bekal dari kita untuk menghantarkan murid-murid kita menjadi murid-murid yang berkarakter baik. Terima kasih. Mungkin sambutan saya cukup sekian. Silakan Bu Soraya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mika atas sambutan dan arahannya. Jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini adalah diseminasi. Yang dimaksudkan adalah menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan menerapkan kepada Bapak Ibu guru teman sejawat di sekolah ini agar senantiasa untuk berbudaya positif, apa yang dipelajari, apa yang selama pendidikan di CGP Angkatan 10 oleh Bu Soraya nanti bisa kita imbaskan dan bisa kita laksanakan kepada anak peserta didik kita di sekolah kita. Jadi langsung saja Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu juga, untuk acara inti kita yaitu kepada Ibu Soraya Adi Rahmawani untuk menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalamannya selama melaksanakan pendidikan CGP Angkatan 10 DKI Jakarta. Kepada Ibu Soraya Adi Rahmawani dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya di sela-sela waktu istirahatnya, Ibu ya, Bapak juga, ini untuk menghadiri acara kegiatan diseminasi pada hari ini, yaitu
saya diberikan tugas untuk melakukan diseminasi pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan diseminasi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai kegiatan ini, nanti kira-kira waktunya adalah 1 jam ya Pak Bu ya. Jadi selama 1 jam nanti saya akan memaparkan isi dari budaya positif. Kemudian nanti jika ada yang perlu kita diskusikan bisa tanya jawab sebentar. Baik, saya mulai ya. Sudah siap semuanya? Siap. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat. Nanti kalau ngantuk silahkan bisa sambil dicicipi hidangan yang sudah ada, minum atau mungkin snacknya bisa disantap. Baik, terima kasih. Yang pertama kita akan membahas tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif Bapak Ibu? Yang disebut dengan budaya itu, kalau kita terbersih budaya itu apa yang terbersih dalam pikiran Bapak dan Ibu semua? Budaya Kebiasaan, nilai kebiasaan ya, bisa adat istiadat. Kayak kalau misalnya kita budaya Indonesia apa sih gitu kan? Oh, budaya Indonesia tradisinya pakai batik mungkin atau wayang. Nah, itu yang namanya dengan budaya. Atau sesuatu yang sudah berakar, itu yang disebut dengan budaya ya Bapak Ibu. Nah, di sini budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang nantinya diterapkan di sekolah. Nah, maksud dari budaya positif ini nantinya akan dapat mendorong murid untuk bisa berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga tujuan utamanya adalah seorang siswa itu bisa mandiri dan bisa bertanggung jawab. Itu tujuan akhir dari budaya positif, kenapa harus diterapkan di sekolah. Nah, kemudian yang akan kita bahas di sini konsep budaya positif intinya ada 7. Yang pertama adalah nanti perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum kita mulai, sepertinya biar lebih semangat kita ice breaking terlebih dahulu. Sudah pernah melihat pertandingan bulu tangkis? Sudah. Ya. Nah, biasanya lah Indonesia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita nanti jadi tepuk 1. Nah, itu 1 ya. Kalau tepuk 2 nanti tepuk 2. Bus. Nah, terakhirnya pakai bus gitu ya. Nah, terus bus ya kereta api sampai Bandung kita nanti. Tepuk 3. Kalau tepuk 3, tepuk 3. Wah. Nah, biar kalian terus belajar dengan tuh. Oke, kita coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk tangan kita semua. Sekarang kalau tepuk 3, 2, 1. Oke, nanti kita ulang lagi ya Ibu ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, lanjut. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti kita tahu bahwa setelah kurikulum 2013 ini ganti, kemudian kita sekarang masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Karena kita sekarang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, di mana anak-anak itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan kita pembelajarannya bersifat berpihak pada guru ya, jadi berpusatnya kepada guru. Anak-anak itu ngikutin apa yang kita mau. Nah, sekarang tidak boleh lagi seperti itu, harus pembelajaran itu berpihak pada murid. Oleh karena itu, sehingga sekarang pemerintah itu menekankan pembelajaran bersifat berdiferensiasi, di mana nantinya kalau perbedaannya adalah pada awal kita selalu menggunakan
tes diagnostik sesuai dengan kebutuhan siswanya. Ada yang audio, kinestetik maupun visual. Nah, sehingga harapannya adalah peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila dulu? Gotong royong, mandiri, Yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama, jelas. Terus yang kedua yaitu berkebinekaan global. Tujuannya walaupun kita ada di Indonesia, tetapi kita tetap menyerap budaya asing itu boleh masuk, tetapi harus disesuaikan dengan yang ada di Indonesia, budaya yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga adalah bergotong royong, ada kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Nah, ini adalah tujuan atau goals kita, itu pengennya murid-murid kita mempunyai suatu suatu karakter, yaitu karakternya profil pelajar Pancasila. Lanjut ya. Kemudian selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, ini disiplin positif pasti banyak yang sudah pernah dengar ya Bapak Ibu ya, disiplin positif. Kalau kata disiplin itu kayak udah biasa. Apa sih yang disiplin itu apa? Disiplin apa Ibu? Menerapkan aturan. Ini aja. Menjalankan aturan. Nah, betul sekali. Ada menjalankan aturan. Yang disebut dengan disiplin itu adalah mengacu pada disiplin diri yang dimana kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Misalnya, kalau kita datang tepat waktu itu disiplin atau tidak Bapak Ibu? Ya, disiplin. Disiplin positif di sini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di sini selain peserta didik kita pun juga gitu kan ya, pasti datangnya tepat waktu biar nanti gaji kita nggak dipotong gitu kan ya, Bu ya. Nah, sama seperti anak, kebanyakan juga seperti itu. Masih bukan dimotivasi dirinya itu tidak ada aku harus masuk sekolahnya tepat waktu karena memang itu adalah tanggung jawab saya, itu bukan. Tapi saya mau masuk sekolahnya tepat sebelum 6.30 biar nggak ketemu Bu Titi nih di depan, biar nggak ditulis sama Bu Ifah nih di depan, kan guru BK. Nah itu. Terus selanjutnya tujuan kita sebagai pendidik itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal. Ini nanti kita bahas setelah ini. Dan memiliki motivasi intrinsik, itu motivasi dalam dirinya. Nah, sehingga harapannya adalah perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan dari disiplin positif. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik lah itu ya, yaitu nilai yang disepakati bersama walaupun berbeda suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu nanti kita nilainya modelnya adalah nilai-nilai universal. Yang ini nanti diterapkannya pada pembuatan keyakinan kelas. Sudah membuat semua yang kebanyakan dari kita sudah ngerti, paham keyakinan kelas. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi kalau kita itu adalah pada profil pelajar Pancasila. Semua elemen dari profil pelajar Pancasila ini adalah nilai kebajikan Bapak Ibu. Contohnya beriman, bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia itu adalah nilai-nilai yang baik, nilai kebajikan yang harus ada di dalam diri setiap peserta didik kita. Kemudian berakhlak mulia sudah, berkebinekaan global. Ada lagi gotong royong, itu wajib ada di dalam diri peserta didik kita masing-masing. Ada juga mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu kalau yang profil pelajar Pancasila. Kemudian ada juga nilai toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, empati. Kan sekarang anak-anak masih kurang ya rasa empati terhadap orang lain tuh, makanya kita harus menerapkan nilai kebajikan ini pada setiap siswa kita. Kerjasama, percaya diri dan komitmen. Selanjutnya adalah dapat dipercaya, bisa lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri mereka
masing-masing. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Masih semangat? Semangat. Oke, lanjut. Selanjutnya, nah ini adalah yang menurut saya dari satu modul budaya positif itu yang paling saya suka dan paling saya resapi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ini konsep budaya positif yang ini yang paling menurut saya paling masuk di dalam diri saya. Nah, ya, itu. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih Bapak Ibu? Sebenarnya kita semua di sini itu pasti harus memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Namanya kebutuhan dasar itu berarti kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap individu. Ya Pak Kak? Ya. Betul. Nah, kalau misalnya kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, maka nantinya akan timbullah perilaku-perilaku menyimpang yang ada dalam diri kita. Bukan hanya diri kita, tapi juga diri peserta didik. Nah, apa sih kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, maka perilaku kita pun juga pasti akan lebih baik. Kalau misalnya ada satu aja kebutuhan dasar yang tidak tercukupi atau tidak ada dalam diri kita, itu nanti biasanya akan menjerumus ke hal-hal yang kurang baik. Contohnya apa saja? Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar yang paling utama ya kan. Kita ada sandang pangan papan kalau dulu ya Bapak Ibu ya namanya. Yang pertama adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah ini bisa juga tercermin di anak-anak kita. Misalnya seperti bintang ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat kan bintang itu mungkin salah satu kebutuhan dasar ini kurang terpenuhi, iya kan? Sehingga terlihat atau nampak di diri dia kurang terurus ya kan Bu. Terus perilakunya seperti apa, bajunya kurang bersih, makanannya juga sering lapar, sering minum, gak punya makanan, minuman, sering ngambil. Nah itu karena mungkin kebutuhan dasar yang pertama ini memang dia kurang terpenuhi. Nah itu. Terus yang kedua ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga bisa, ya kan? Nah, ini juga karena mungkin keluarganya kurang harmonis, broken home, akhirnya nampak juga di luar kan. Mungkin senangnya dekat-dekat buros, itu kan ya, buros. Mungkin dia mencari kenyamanan, mencari perhatian pada guru-guru karena di rumahnya tidak ada. Nah, tidak ada yang memberikan kasih sayang pada dia. Gitu. Terus rasa untuk dipedulikan itu dia nggak dapat rasa untuk dipedulikan. Kemudian berbagi kerjasama karena tahu sendiri bintang seperti itu maka pintar. Ya betul. Nah, ada lagi selain pasti banyak sebenarnya di kelas tuh ya. Kalau misalnya di kelas saya ada Siti Zahronisa, Lesta, itu kan ini sama ya Bu ya. Mungkin makanya dari sini tuh kita lihat apakah kalau misalnya peserta didik kita yang melakukan perilaku menyimpang itu kemungkinan besarnya karena salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya ini belum terpenuhi dengan baik. Jadi jangan langsung nakal nih anaknya nih kan. Tapi kita cari tahu dulu, oh latar belakangnya seperti apa, di rumah itu seperti apa gitu. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini mungkin contohnya kalau misalnya saya ikut CGP nih ya kan. Terus Pak Mutan tuh ngapain sih soalnya jual gitu kan. Mau-mauan aja gitu kan ya Bu ya. Ini mau-mauan banget sih, capek-capek gitu. Nah sebenarnya itu dalam dirinya itu pengen Bapak Ibu. Sebenarnya pengen. Ya. Sebenarnya gue bisa. Ya sebenarnya tuh kadang orang itu ngejulitin kita itu karena dalam dirinya tuh ada rasa iri, kepengen gitu. Cuma kenapa kok nggak gue aja sih? Nah gitu kan. Nah itu. Belajar ke Lampung ya. Gitu.
kebutuhan dasar manusia. Kalau misalnya nanti ternyata beliau daftar terus ikut bisa, nah nanti pasti ngomong, oh ternyata emang gini ya bisa terus ya. Nah itu padahal sebenarnya dia mampu. Nah itu kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian ada kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Makanya ini kalau di peserta didik kita, karena kita tadi pembelajarannya berdiferensiasi kan, nah ini kebebasan inilah yang dikuatkan. Makanya kan anak-anak boleh memilih sesuai dengan kebutuhan bakat minat mereka itu. Selanjutnya ada kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Ada bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Makanya pada saat pembelajaran jangan serius-serius sekali Bapak Ibu ya. Sekali-kali itu kita ada main game gitu, ada bisik sebentar. Walaupun cuma tepuk-tepuk aja atau cuma pijet-pijetan. Nah itu biar kebutuhan dasar kesenangannya itu tersalurkan dengan baik. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya dari yang tadi kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia seperti yang di depan tadi ada dua. Ada yang namanya motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari luar. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang sering terlihat dan nampak di setiap hampir semua. Saya pun juga seperti itu ya. Mendingan jangan sampai telat daripada nanti ketemu seseorang gitu kan ya. Anak-anak pun juga gitu. Jangan sampai kalau terlambat mengumpulkan tugas nanti nilainya dikurangi atau nanti dapat hukuman. Itu biasanya motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kalau kita anak-anak ngumpulin tugas nih cepet-cepetan gitu, terus wah Tiara pinter ya, udah cantik, pinter ngumpulin tugas tepat waktu. Itu adalah motivasi ekstrinsik juga. Selain tadi ketidaknyamanan, dia juga mengharapkan adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi dari luar. Nah, seharusnya kita itu bukan motivasi ekstrinsik yang ditonjolkan, tapi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita nih. Untuk menjadi apa sih? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tadi harusnya dalam diri kita tuh udah, oh iya aku harus tepat waktu mengerjakan tugas, tepat waktu masuk ke sekolah karena memang itu tanggung jawab saya. Nah itu yang harus kita tekankan pada diri peserta didik kita. Nah nih tadi motivasi, kemudian menyambung pada teori hukuman, konsekuensi dan restribusi. Kalau hukuman dan konsekuensi sudah makanan sehari-hari kita ya, udah ngerti ya apa itu hukuman. Hukuman contohnya apa Bapak Ibu, ada yang tahu hukuman? Lari. Nah lari keliling. Masih zaman nggak kita pakai hukuman fisik? Ya, sudah ada. Nah, kalau hukuman itu contohnya gini, misalnya ada sabik datang nih, tunggu dulu datang ya, telat misalnya, terus pakai sepatunya warna putih lagi. Wah, coba gitu, kamu lari 30 kali, lari ke lapangan. Nah itu namanya hukuman. Itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kan tidak ada ya Bapak Ibu di tulisan peraturan tata tertib kita. Kalau misalnya memakai sepatu warna lain, lari itu tidak ada kan? Nah itu yang disebut dengan hukuman. Contohnya, kalau misalnya, Pak Muhtar, wah Muhtar nih datangnya telat gitu, terus udah langsung jalan jongkok, gitu. Nah itu namanya adalah hukuman. Murid nggak tahu atau tidak tahu apa yang akan terjadi karena bersifat secara tiba-tiba, refleks. Nah terus bersifat satu arah, hanya satu arah langsung dari murid kepada guru. Kembali guru kepada murid, salah ya. Guru langsung pada murid gitu. Terus berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Nah, tidak hanya hukuman fisik tapi hukuman psikis juga. Hukuman psikis yang kayak apa Bapak Ibu? Contohnya pembelian. Contohnya misalnya Soraya datang telat gitu ya. Soraya ini udah jelek, hitam kan? Kamu telat mulu datangnya itu. Mau jadi apa kamu nanti kalau udah gede? Nah, itu namanya adalah hukuman secara psikis. Itu kan bisa membuat mentalnya menjadi down kan ya Bapak Ibu ya, kalau kita digituin terus-terusan tuh. Udah kecil jelek telat mulu, gedenya jadi apa nih? Nah, itu gak boleh seperti itu. Itu namanya hukuman juga tapi secara psikis. Kemudian kalau yang konsekuensi bedanya adalah dia tetap ada
sanksi, tapi bukan hukuman, tapi sanksi. Contohnya tadi kalau misalnya kita sudah tertulis dalam peraturan tata tertib, ya benar, tuh ada yang tiga, misalnya terlambat 30 menit harus membersihkan kamar mandi, atau misalnya kalau di kita setiap pembiasaan hari Selasa membawa susu kan ya. Nah, kalau tidak membawa susu hari ini, maka minggu depan harus membawa susu 2 atau 3. Nah, itu disebut konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Tidak nyaman kan? Harusnya cuma bawa 1, tapi karena dia tidak bawa jadi nambah menjadi 2. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Kita lalu lihat nih, siapa aja yang minggu lalu tidak bawa gitu kan. Nah, kalau yang restitusi ini hal baru bagi saya. Kalau mungkin guru-guru BK pasti sudah pernah belajar ya. Kalau untuk saya ini baru aja tahu, ngerti. Oh, ini yang disebut dengan restitusi. Walaupun setelah saya pelajari sebenarnya kita semua sudah pernah melakukannya. Cuma nggak tahu kalau oh ini yang disebut dengan restitusi. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka diajak ngobrol, terus mereka nanti mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya itu dirinya sendiri. Jadi bukan kita. Kalau misalnya kayak itu terlambat, terus kamu harus ngapain? Nah, kalau biar nggak terlambat lagi, ya itu namanya proses restitusi. Nanti ada proses kolaboratif kerjasama antara guru dan murid untuk mendapatkan suatu solusi dari permasalahan tersebut. Itu restitusi. Nah, ini dia 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Ini posisi yang sering kita lakukan setiap hari dalam kegiatan kita menjadi seorang pendidik. Yang pertama adalah sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada juga sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Jujur dari 5 ini mana yang paling sering ada Bapak Ibu dalam diri kita sebagai posisi kontrol guru yang mana? Biasanya teman. 3 guru BK. Oke. Guru BK sahabat siswa sebagai teman ya. Ada sebagai penghukum. Kalau jujur saya sendiri yang paling sering adalah pembuat merasa bersalah. Ini saya ya. Terus dia enggak. Kamu gak kasihan sama ibu ya? Capek lah gitu kan. Biasanya gitu kan ya. Ibu udah ngomong 10 kali sama kamu, tapi kok kamu masih gitu-gitu aja. Nah itu saya tuh. Buat merasa bersalah. Kita nomor 3. Soal 50 menit ya. Kita udah capek-capek kan, sampai begadang-begadang ya itu. Ini contoh penerapannya, 5 posisi kontrol dulu. Kasusnya sama ya Bapak Ibu. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita sebagai penghukum biasanya, hormat kamu sama bendera 1 jam, gitu kan? Sampai pingsan-pingsan nanti pakai kan panasan gitu. Itu penghukum. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah itu tadi, ibu kan udah ngomong berkali-kali ya, kamu tuh harus bawa atribut lengkap, kok nggak dipakai juga? Tahu nih, berapa kali ibu harus ngasih tahu kamu sih, kamu kok selalu aja mengecewakan ibu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Udah pernah seperti itu ya Bapak Ibu? Pernah pasti ya kan? Nah, itu pembuat rasa bersalah. Terus anaknya nanti nangis, tapi besoknya tidur lagi. Udah ada gambarannya bedanya penghukum, pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kalau misalnya kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya udah nggak apa-apa deh kalau besok lagi kamu kayak gini, tapi jangan kayak gini lagi. Nah gitu misalnya. Atau misalnya paling gampangnya gini, kalau misalnya dia nggak mau ngerjain tugas, terus ayo dong tolong dikerjain. Nanti kalau kamu nggak ngerjain, ibu yang kemarin kepala sekolah. Nah itu sebagai teman ya. Itu sebagai teman tuh modelnya kayak begitu. Itu sebagai teman. Itu kalau sebagai teman tuh, ayo dong ikuti aturan di sekolah gitu. Tapi biar ibu nggak kena tegur sama atasan. Nah itu sebagai teman. Kemudian kalau pemantau ini sebenarnya sama juga, dia tetap memberikan konsekuensi atau sanksi, tapi tidak menghukum karena dia selalu patokannya adalah pada peraturan sekolah.
Contohnya kan tadi siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nanti kalau pemantau ini adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, iya apa enggak? Iya kan pasti ya. Terus setelah ke upacara kamu beli atribut ke koperasi ya, dan jangan diulangi lagi. Nah ini apa namanya? Bukan tentang ada bapak koperasi ya, terus saya suruh di sini contohnya ada ke koperasi itu enggak. Nah tapi karena memang kalau pemantau itu seperti itu, atau contohnya diarahkan, atau bisa gini, kalau misalnya dia nggak pakai sepatu warna hitam, terus kamu sudah melanggar peraturan sekolah kan, ya sudah sekarang copot sepatunya, itu masih tetap sebagai pemantau, bukan sebagai penghukum ya, karena patokannya adalah peraturan sekolah. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah ini yang paling ideal bagi seorang guru itu adalah sebagai posisinya manajer. Nih contohnya kalau tadi siswa tidak memakai atribut, kamu tahu nggak kesalahanmu apa? Nah gitu. Sudah dilakukan kok, saya sudah sering melihat bapak ibu guru itu semuanya melakukan seperti itu. Apalagi guru BK, luar biasa. Tepuk tangan untuk guru BK. Nah, semuanya sudah pernah melakukan ini. Terus nanti kira-kira bagaimana agar kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Nah itu manajer. Boleh nggak bapak ibu kalau dalam posisi kontrol ini kita melakukan dua posisi sekaligus? Yang baik yang mana? Bisa. Yang paling baik yang manajer. Bisa ya, boleh ya bapak ibu. Misalnya kita sebagai penghukum, tapi kita juga sebagai teman boleh. Atau sebagai pemantau, tapi juga sebagai manajer itu juga boleh. Boleh. Nah, coba nih kalau ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini posisi kontrolnya apa bapak ibu? Yang pembuat merasa bersalahkah? Atau penghukum? Merasa bersalah ya. Nah ini. Jadi besok kalau jangan pakai ini, jangan. Saya kecewa sekali sama kamu. Ibu udah berkali-kali banget ngomongin kamu masih aja begini ya. Gak boleh bapak ibu ya. Gak boleh. Takutnya. Gorengan gimana ya? Nah itu nanti diganti jadi panci ya. Jangan gue gorengan. Kalau apa namanya? Takutnya Pak, kalau misalnya kita selalu ngomong seperti ini, bilang menimbulkan dia, oh ternyata salah mulu ya aku ya, terus kapan baiknya gitu. Oh aku nggak pernah bener, kayaknya selalu salah di mata kamu gitu. Jangan gitu. Posisi kontrol ini tidak boleh. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Apa yuk? Penghukum kah? Nah, penghukum ya. itu ya? Kamu nggak pernah benar melakukannya. Iya. Terus selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Luar biasa. Betul. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak ibu yang lain. Ini saya juga sering nih. Ayolah ya, cepetan kerjanya. Dimarahin nih, gitu kan? Terus selanjutnya, ayo Besti ya. Nih, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini juga Ada Septian tinggalkan segala. ya. Yang ini tadi pemantau bapak ibu, kamu nggak pernah benar melakukannya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, biasanya kita nyebutnya keyakinan atau kesepakatan. Ayo, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kesepakatan. Kesepakatan. Biasanya kesepakatan. Beda atau sama kesepakatan dan keyakinan? Beda. Bedanya apa? Kalau keyakinan silakan ya. Kalau menurut saya kalau keyakinan kelas itu nilai yang diyakini di dalam kelas tersebut. Tapi kalau kesepakatan kelas adalah aturan yang dibuat oleh peserta didik dan guru disepakati bersama. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Indonesia. Sebelum membuat keyakinan, kita memang membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kalau kesepakatan itu kan bentuknya panjang ya Bapak Ibu. Contohnya, apa contohnya? Contoh kesepakatan kelas yang sudah Datang datang terlambat. Apalagi? Tidak main HP. Nah, itu contohnya adalah kesepakatan kelas. Biasanya kita membuatnya dengan menggunakan apa namanya? Kertas warna-warni gitu ya.
nempel. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini, yang nantinya ini akan menjadi motivasi intrinsik bagi peserta didik itu, karena sudah diyakini oleh sama-sama dengan guru dan juga dengan siswa. Kalau keyakinan kelas bersifat abstrak dan pernyataannya universal. Dan bedanya antara kesepakatan dengan keyakinan itu adalah kalau keyakinan kelas tidak boleh dituliskan dengan menggunakan kata-kata negatif, harus menggunakan kalimat positif. Contohnya, kalau misalnya kesepakatan kelasnya tidak boleh membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Kalau keyakinan tidak boleh seperti itu, harus dituliskan menjaga kebersihan kelas. Terus ada lagi kesepakatan kelas, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, itu namanya bukan keyakinan tapi kesepakatan. Harusnya tulisannya adalah disiplin. Nah, harus kata-kata yang singkat, yang mudah dimengerti dan dimaknai oleh semua peserta didik. Itu namanya keyakinan. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi harus gampang, mudah diingat. Disiplin, semangat, aktif. Terus apalagi tadi menjaga kebersihan kelas, menjaga kenyamanan kelas, itu namanya adalah keyakinan kelas. Kalau masih ada tulisan tidak boleh membuat gaduh, itu bukan keyakinan tapi kesepakatan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu sesuatu perkataan atau tulisan nanti yang positif, tidak ada kata-kata negatif, dilarang, jangan, tidak boleh, itu tidak ada dalam keyakinan kelas. Nah, berarti levelnya tinggi, keyakinan atau kesepakatan? Keyakinan, karena kita yakin gitu ya. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi nanti setelah membuat kesepakatan, barulah kita buat menjadi suatu keyakinan yang akan diyakini oleh seluruh peserta didik. Diyakini dan diimani. Nah, ini yang terakhir dari saya nanti adalah bagian yaitu segitiga restitusi. Tadi kita sudah yang awal tadi ada yang namanya restitusi. Nah, ini salah satu contoh yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, ini tujuan kita melakukan segitiga restitusi itu pasti ujung-ujungnya adalah agar kita memiliki murid yang bisa mandiri, bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, dia melakukan suatu hal yang menyimpang, itu mereka sudah tahu dalam dirinya, oh ternyata salah, terus saya harus ngapain, kedepannya saya harus apa. Nah, itu menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Tahapannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setelah menstabilkan identitas, baru nanti validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ayo, tepuk 2, 1, 3. Tepuk 2, 3, 1. Aduh, kurang kompak teman-teman. Sekali lagi, tepuk 1, 2, 3. Indonesia. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, ngantuk ya kan? Nah, yang pertama, ya ini suara beda-beda saya kayak Betania Sonata. Nah, yang tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini juga sudah sering sekali saya lihat ibu guru BK semuanya ini melakukan segitiga restitusi. Mungkin sebenarnya kita tuh semuanya sudah canggih, sudah bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi. Cuma kita nggak ngerti aja, oh ternyata kalau lagi ngomong kayak begini tuh, ini tahapannya adalah menstabilkan identitas. Nah, itu kan.
menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi salah itu nggak apa-apa, wajar, karena setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Seperti saya pernah mendengar cerita Bu Iva ya, nah, waktu melakukan konseling dengan Dika, wah luar biasa. Saya masih terekam dalam memori saya tuh bagaimana cara Bu Iva menangani permasalahan dengan Dika sampai menyentuh hatinya. Nah, itu contohnya sebenarnya sudah melakukan segitiga restitusi itu ya. Contohnya apa sih Bu? Kalau kita melakukan menstabilkan identitas itu yang pertama, berbuat salah itu wajar, gak apa-apa kok salah. Itu namanya menstabilkan identitas. Ada juga tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, ya kan? Lalu ibu atau bapak juga pernah kok melakukan itu. Jadi biar dia tuh tahu kalau tidak hanya kamu yang pernah melakukan seperti itu, yang lain pun juga pernah. Nah, selanjutnya ibu atau bapak gak mau mencari siapa yang salah. Contohnya kalau misalnya ada yang sedang bertengkar ya, dua orang. Jadi kan biasanya bukan saya kok Bu, dia duluan yang mulai gitu kan. Nah itu kita bisa berbicara bahwa ibu sama bapak itu nggak mau nyari siapa yang salah kok, tapi kita di sini ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada. Selanjutnya, kalau misalnya tadi apa namanya dia bertengkar, terus dia ngomong, tapi kan saya melakukan ini karena dia nunjuk saya duluan Bu. Nah terus kita bisa ngomong juga, oh ya nggak apa-apa, kamu berhak kok merasa begitu. Nah itu juga menstabilkan identitas. Ini harus ada tahap menstabilkan identitas, ini harus ada pada saat kita menangani permasalahan siswa ya. Selanjutnya, setelah tahapan yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nih, prinsipnya adalah setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nih, contohnya yang pertama, kayak tadi, misalnya ada teman dua orang anak tendang-tendangan gitu ya. Terus kita pasti nanya dong, kamu pasti punya alasan kok, ngapain kok kamu melakukan itu sampai kamu bisa ribut sama temannya. Itu kan kita pasti ya nanya kan Bu pertama, gak langsung, wah kamu salah deh, pergi aja, pokoknya ini nanti kamu ke BK sana, gitu kan. Biasanya kan gitu-gitu kan, lagi capek, emosi kan akhirnya, udah kamu langsung ke BK aja, pokoknya semuanya salah, gitu kan. Ya bukan gitu, tapi harus ditangani dengan kamu pasti punya alasan kok, melakukan itu tuh pasti ada alasannya, gitu kan. Terus yang kedua, kalau tadi misalnya nonjok temennya, terus kita ngomong, oh padahal kamu bisa ya lebih buruk dari ini ya, sebenarnya kamu bisa nendang loh, gitu. Itu padahal sih tindakan yang salah. Nah, biar dia ngerti, sebenarnya ini tuh udah salah, gitu kan. Terus ada juga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya kalau misalnya dia melindungi sesuatu yang berharga lagi, apa namanya, berantem sama temannya, terus yang namanya berantem dipukul kan kita pasti mukul ya otomatis kan. Nah itu pembelaan diri. Nah jadi sebagai bapak ibu guru kita nggak boleh langsung kamu nih yang salah gitu, karena kamu nunjuk duluan, atau kamu yang salah soalnya kamu balas, itu nggak boleh. Tapi kita harus validasi bahwa oh kamu patut bangga nak karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi kepala kamu nggak bocor gitu kan. Terus ada juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah itu juga validasi tindakan yang salah. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kamu melakukan itu, gitu kan? Karena pasti ada hal atau alasan di mana kamu harus melakukan hal tersebut. Gitu. Ini namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir nih, ini adalah menanyakan keyakinan. Kalau sudah tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir tahap yang paling akhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Karena kan tadi tujuan goals kita melakukan budaya positif itu adalah agar anak-anak didik kita, peserta didik kita itu mempunyai motivasi intrinsik pada diri mereka masing-masing. Nah itu contohnya apa nih? Kalau udah tadi misalnya ada yang berantem, terakhirnya setelah tahap menstabilkan identitas, validasi, barulah kita menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Tadi kan udah ada ya, ada disiplin, terus misalnya apalagi menjaga kebersihan,
menjaga kenyamanan. Kalau berantem berarti itu melanggar keyakinan yang mana Bapak Ibu? Menjaga kenyamanan, misalkan ya antar teman. Karena kan kalau misalnya ada yang berantem, suasana menjadi tidak kondusif. Nah, terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ini diulang lagi agar dia ingat nilai apa yang sebenarnya sudah kita sepakati kemarin. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Yang terakhir, kamu ini sebenarnya pengen jadi orang yang kayak apa sih? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu yang saya lakukan pada salah satu siswa dengan kasusnya adalah Aldo. Dia kasusnya yaitu sering terlambat masuk sekolah. Nah, bagaimana cara penerapannya? Padahal rumah Aldo itu dekat. Nah, terus kenapa kok berkali-kali dia terlambat masuk sekolah? Ada apa sih? Terus bagaimana dia solusi dari dirinya sendiri agar tidak terlambat ke sekolah itu seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Disclaimer dulu ya Bapak Ibu, ini hanya contoh saya. Mungkin Bapak dan Ibu guru semua di sini lebih hebat daripada saya yang sudah sering melakukan penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, itu contoh penerapannya ya tadi. Karena dia sering terlambat, maka saya setelah wali kelas itu memanggil, kemudian validasi tindakan yang salah. Pertama menstabilkan identitas dulu. Semuanya pernah salah kok Aldo, gak apa-apa. Cuma nanti bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Terus validasi tindakan yang salah, kenapa kok kamu sering terlambat? Kalau dia menjawab kan, karena saya sering main game sampai malam. Nah terus bagaimana caranya agar nanti tidak terlambat lagi? Nah itu adalah tahapan tadi, masih validasi tindakan yang salah. Kemudian diingatkan kembali nilai-nilai keyakinan apa sih yang harus yang sudah kamu langgar kalau kamu terlambat ke sekolah. Nah, itu tahap yang terakhir. Baik Bapak Ibu, sudah cukup jelas? Iya, Jelas. Terima kasih banyak. Ini semuanya yang sudah kita pelajari pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima
kasih. Semoga nantinya apa yang sudah kita dengarkan, kita pahami di sini bisa kita tularkan kepada murid-murid kita. Ya, ini sebagai kemajuan juga untuk sekolah kita dan untuk kita khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Pak Mutar. Oke, terima kasih kepada Ibu Soraya atas pemaparannya yang sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ini kayaknya sebenarnya kita sudah pernah melakukan, tapi kita nggak tahu teorinya ya. Ternyata istilah restitusi, kalau restitusi itu saya taunya ganti rugi itu ya. Iya kan, restitusi. Nah ternyata restitusi dalam pembelajaran pendidikan kita ternyata ini ilmu BK nih yang lebih paham ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan dari suatu masalah itu sendiri dari anak-anak. Jadi memang untuk materi kali ini memang benar-benar sangat bermanfaat, terutama bagi kita sebagai wali kelas dan Bapak Ibu guru mata pelajaran yang setiap hari saat mengajar itu pasti menemukan atau mendapati anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Tadi ada dari hukuman, kemudian tadi ada bermacam-macam ini ya, cara penanganan anak-anak ya, kita sebagai teman, kemudian sebagai manajer. Tapi tadi kalau yang bagusnya manajer ya. Nah, jadi kita jangan sampai membuat anak itu merasa bersalah juga, kemudian merasa kalau kita menyampaikan di depan kelas nggak boleh merasa dibully juga ya Bu ya. Jadi memang benar-benar kita harus hati-hati sama anak. Jadi tadi yang paling tepat dari institusi adalah salah satunya adalah yang manajer ya. Itu. Baik, untuk selanjutnya ini sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya terkait materi pada kesempatan hari ini. Oke, kepada Ibu Dewi silakan menggunakan Ibu Dewi. Silakan ke depan sini Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya berterima kasih karena diberi kesempatan untuk hadir dalam pertemuan yang luar biasa siang ini Pak Mutar. Ya, dan ditemani oleh guru-guru hebat di sini, rekan-rekan saya. Saya cukup tertarik dengan teori tadi Bu Soraya, penanganan mengenai validasi identitas Ibu Soraya. Nah, terkait dengan kasus yang ditemukan pagi ini, saat ujian itu kebetulan kasusnya adalah anak saya, dan itu cukup mengagetkan dan di luar nalar, wow gitu. Dan saya terima kasih banyak atas kerja hebat dari mungkin salah satunya Pak Mutar di sini ya, sampai menemukan perilaku lain dari anak saya yang tidak saya duga sebelumnya. Terus terang saya pengalaman di SMA ini mungkin tidak sedetail ini ya penanganan kasus anak. Mungkin kalau di SMA itu kasusnya mereka yang tarafnya itu dewasa dan penanganannya itu terus terang tidak sampai bikin saya mikir berat. Tapi di sini saya ngerasa saya harus luar biasa berpikir ekstra sampai ke dalam-dalam, mungkin ya Bu Irma, sampai berjemur tadi kita Bu Irma ya menghilangkan ya segala apa yang dipikirkan. Nah, yang membuat saya menarik adalah tadi di validasi identitas itu, apakah bahasa lainnya itu menstabilkan identitas itu, apakah bahasa itu kita memaklumi di awal itu memaklumi kesalahan anak di awal, betul seperti itu. Kalau bahasanya memaklumi berarti kita melegalkan dong. Melegalkan itu pertanyaan saya, apakah kita melegalkan apa yang sudah dilakukan anak? Karena menurut saya kalau sudah menonton video yang memang bukan usia mereka, ini kan tahapan penanganannya mungkin kita hanya intens di sekolah ya, dan tidak bisa secara totalitas kita menyembuhkan secara luar dalam. Ini pertanyaan saya, terutama saya sebagai wali kelas, saya mohon tanggapannya, mohon sarannya untuk kasus yang sedang saya alami pagi ini terkait kasus anak saya yang ditemukan video dewasa. Ya, terima kasih.
Bu Soraya, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Dewi atas pertanyaannya. Jadi kita simpulkan ya, pertanyaannya adalah bagaimana terkait menstabilkan identitas terkait kasus anak yang suka menonton video porno. Kalau dari stabil identitas ini seolah-olah kita memberikan semacam pemakluman atau mewajarkan. Padahal kalau kita lihat adalah ini termasuk yang memang perbuatan yang berat, dalam arti kata itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi pertanyaan seperti itu Ibu Soraya, monggo dijawab. Baik, terima kasih Bu Dewi, itu pertanyaannya luar biasa ya. Bapak Ibu ya, tenang dulu tuh Bu Dewi. Ya. Nah, kalau tadi Bu Dewi bertanya kalau misalnya itu kasus video porno, kita langsung sebut saja ya. Ini adalah kasusnya bahwa ada salah satu siswa kita yang menyimpan banyak sekali video porno di handphonenya. Itu atau tadi kalau menstabilkan identitas itu apakah kita memaklumi gitu? Sebenarnya dalam satu segitiga restitusi itu tidak bisa dipisahkan Bu Dewi ya, dari tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan itu satu kesatuan. Nah, pertama memang kita harus menstabilkan identitas itu sebenarnya sama, memaklumi. Nah, kita menstabilkan identitas dia agar tidak down lah ceritanya, mentalnya tuh enggak, wah gue salah banget nih gitu, enggak, tapi berbuat salah itu wajar kok. Yang namanya salah itu pasti semua manusia pernah salah. Mungkin sekarang kamu melakukan seperti itu tuh, ya ini kan namanya proses pembelajaran, ya kan? Jadi itu tadi sebenarnya nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna kok di sini. Berbuat salah itu wajar. Baru nanti masuk ke tahap yang validasi, Bu Dewi ya. Bukan hanya langsung menstabilkan identitas terus oh nggak apa-apa kok ini wajar, udah stop sampai situ. Itu namanya kita memaklumi kan, tidak ada tindakan lainnya. Tapi setelah menstabilkan identitas baru kita validasi tindakan yang salah ini. Contohnya tadi kalau kita udah nggak apa-apa kok, berbuat salah itu wajar. Setiap manusia pasti punya kesalahan, pernah salah. Nanti tergantung bagaimana caranya kamu bisa dari kesalahan ini tuh apa namanya bisa memperbaiki gitu kan. Setelah itu baru Bu kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu menyimpan video tersebut, kamu sering melihat video itu. Nah itu harus ada tahapannya, gak bisa langsung selesai oh nggak apa-apa kok manusia pasti semuanya punya salah, itu nggak bisa. Tapi harus setelah itu kita melakukan validasi tadi, kita tanya alasannya apa sih, kenapa kok kamu sering banget mengkonsumsi video-video tersebut gitu kan, kenapa kok kamu seneng banget menyimpan video itu, apa kamu sebagai kurir gitu kan, atau kamu ini punya apa namanya dia psikologinya kan terganggu, atau mungkin dia penadah nanti akan diperjualbelikan kan, kita nggak tahu. Nah itu harus validasi, barulah setelah itu menanyakan keyakinan. Itu kalau dari saya. Mungkin ada jawaban dari Bapak dan Ibu yang lain? Boleh? Udah, oke. Terima kasih. Ya, baik. Nah, itu. Oke, jadi itu ya Bu Dewi ya jawabannya ya. Jadi memang ini adalah satuan 3 restitusi tadi. Jadi kalau kita ambil satu part aja itu nggak termasuk bagian dari penanganan anak. Jadi memang ini adalah 3. Jadi langsung 3 paket. Jadi ada alurnya dan alurnya itu saling berkesinambungan. Jadi pemahaman di sini adalah bukan berarti kita mewajarkan perbuatannya, tapi maksudnya adalah biar supaya alur dari menyadari bahwa mereka dia salah dan mau memperbaiki masalahnya itu adalah alurnya seperti itu. Gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, Bu Nurja, silakan Bu Nurja berdiri di sini Bu Nurja. Baik, Bu Ayah tadi saya mau bertanya di slide yang paling pertama, coba di situ ada tata cara pembuatan keyakinan, ya keyakinan jelas yang pertama lagi. Untuk membuat itu harus terlepas dari redaksinya misalnya. Depannya paling pertama. Slide kedua kayaknya.
Ya ini yang tadi saya tadi. Oke, ini ada redaksinya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang untuk membuat nilai-nilai kebajikan ini. Sedangkan kan yang kita tahu kebajikan itu berasal dari nilai-nilai keyakinan agama yang kita yakini ya kan. Kenapa di pembentukan nilai kebajikan ini harus dilepaskan dari unsur suku agama, kemudian agama dan bahasa maupun latar belakangnya. Sedangkan akar dari membuat nilai kebajikan itu kan dari budaya itu sendiri gitu. Bukankah itu diserap dari agama yang ada, ya kan? Kemudian latar belakang, perbedaan latar belakang itu juga kan bisa menciptakan satu keyakinan baru gitu ya, yang disepakati bersama. Itu yang ingin saya tanyakan. Kenapa dilepaskan dari nilai-nilai agama, sedangkan semua nilai agama itu baik, positif ya? Itu aja Bu ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Nurja atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah nilai kebajikan ini kenapa tidak dari agama ya, unsur dari agama yang kita ambil, tapi kenapa kita malah sepakati dilepaskan dari kesepakatan bersama. Jadi dari lepas dari suku bangsa kemudian agama ini kan terlihat bahwa nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya dilepas. Kenapa seperti itu Bu Soraya? Atau mungkin ada semacam pemahaman dari kalimat ini yang mungkin Bu Nurja kurang pahami atau bagaimana ya? Oke, silakan Bu Soraya. Oke, baik. Saya mencoba menjawab. Nanti jika kurang tepat atau mungkin ada yang perlu ditambahkan, boleh ditambahkan ya, Bapak Ibu semua ya. Kalau menurut saya nilai kebajikan ini tadi memang kan contoh. Contoh yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah menjadi dasar dari nilai kebajikan. Kalau tadi Bu Nurja bilang apakah harus melepaskan dari nilai-nilai agama? Tidak, karena sebenarnya bukan ini, kalau pengertiannya adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Maksudnya adalah di kelas itu kan kita terdiri dari berbagai suku bangsa, ada juga berbeda-beda agama juga. Tidak bisa kita membuat suatu nilai kebajikan itu sesuai dengan agama salah satu agama saja, tapi bermacam-macam agama, maka nilainya harus bersifat universal. Nah itu makanya dalam profil pelajar Pancasila pun tidak ada yang ditulis beriman bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat, tidak ada kan ya Bu, mengaji tidak ada, tapi sifatnya adalah universal sehingga bisa disepakati bersama, baik itu dari berbagai suku bangsa, dari berbagai agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu sih dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Cukup? Nah, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga pertanyaannya. Sebentar Bu, ada mungkin saya menambahkan. Maksudnya itu Oke, Bu Mika, biar supaya jelas kita kasih aja Bu Mika. Terima kasih. Saya hanya menguatkan, jadi mungkin Bu Nurja dari kata lepas ya soal waktu. Tidak secara kesatuan Bu. Iya. Jadi kayak berlepas dari nilai agama dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu berlepas tuh bahwa nilai-nilai itu bisa diterima oleh semua agama, suku, ras dan latar belakang itu. Jadi tidak ada yang cenderung ke satu sisi gitu. Mungkin gitu ya. Oke, makasih Bu Mika atas tambahannya ya. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi maksudnya adalah karena kita kan di sekolah dan anak kita kan memang di negara kita kan agama aja ada 5, ada 6 ya kan kalau salah ya. Kemudian suku kita ada banyak. Jadi namanya pendidikan itu adalah universal satu, yaitu atas nama Indonesia, anak Indonesia. Jadi apapun itu pendidikan yang akan kita ajarkan ke anak-anak kita disepakati bersama, yaitu dengan tidak memihak salah satu tertentu, agama tertentu atau suku tertentu. Teman-teman kita di sini banyak orang Jawa, misalkan kita pakai Jawa, enggak juga, gitu ya, karena di Jakarta pun banyak sekali pendatang, ada Jawa, ada Sunda, ada Betawi dan sebagainya. Jadi kita buat kesepakatan yang memang bisa mencakup untuk semuanya, seperti itu.
Ya, ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya? Mungkin satu lagi ya, 3 ya, atau cukup? Oh cukup, oke, refleksi dulu ya. Oke, selanjutnya setelah kita adakan tanya jawab, kita lanjutkan untuk sesi refleksi kepada Bu Iva, dipersilakan. Cek. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Dan yang luar biasa hari ini narasumber kita. Terima sekali lagi sebelum saya menutup kegiatan hari ini dengan refleksi. Yang pertama kali yang saya ucapkan adalah terima kasih banyak karena hari ini pertemuan ini yang walaupun hanya sejam, kontennya itu merefresh banget bagi kita semua. Terutama barangkali tadi ada hal-hal yang benar kata Bu Aya tadi bilang, ini relate banget dengan BK dan memang di BK pun teori-teorinya ada namanya sendiri gitu ya. Nah, merefresh di situ artinya menguatkan kita kembali Bapak Ibu. Jadi dengan sering-seringnya seperti ini, dengan ada diseminasi ini, kita seperti membuka kembali mengevaluasi, kemudian juga kedepannya bersinergi untuk sama-sama mempunyai satu teori yang memang kita jalankan secara serentak dan bersama gitu ya. Jadi endingnya satu langkah ya itu. Jadi endingnya kita semua itu bisa, kita semua itu mampu dan anak-anak menjadi anak yang berkarakter yang kita inginkan. Ya, kemudian yang kedua, barangkali di pertemuan hari ini juga kedepannya kalau memang nanti banyak calon GP seperti ini bisa calon guru penggerak. Kalau gue kan masih CGP ya next kedepannya kalau pesannya bisa yang namanya mengadakan kegiatan ini biar sejam tapi itu bermakna banget, biar sejam tapi rutin dan konsisten gitu ya. Artinya bukan pada untuk apa, untuk kita sama-sama meriset kembali, kemudian barangkali itu bisa jadi ajang komunikasi kita untuk share yang kontennya itu nggak terlalu berat, simple, tepat sasaran, dan bisa langsung diaplikasikan untuk kita sebagai pendidik di sekolah ini. Dan insya Allah 164 menjadi the best. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Bu Soraya hari ini cukup bermakna dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Iva refleksinya ya. Jadi memang acara kita ini berjalan lancar ya Bapak Ibu. Semua materi yang dijelaskan oleh narasumber kita itu cukup jelas sehingga kita semuanya jadi paham terkait materi yang disampaikan pada hari ini. Kemudian ini juga bisa jadi budaya positif kita karena bisa menyampaikan bahwa Bu Iva ya mungkin jadi sebuah semacam hal yang rutin ya kita adakan pembahasan seperti ini karena ini adalah hal yang sangat positif dan bisa jadi hal yang disampaikan itu menjadi satu misi kita, terutama adalah dalam mencerdaskan atau mendidik anak-anak kita di sekolah seperti itu. Baik, mungkin kita telah di penghujung acara. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf selama saya memimpin atau membawakan acara ada salah kata kepada Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Untuk akhir kalam saya tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.